siang pada semua penonton video ini. Saya Stefani, mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Medan, akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana pengelolaan limbah padat di salah satu bengkel yang terdapat di Sipoholon. Yang terhormat pada dosen pembimbing mata kuliah saya adalah Ibu Seri Munte. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari limbah padat. Secara umum disebut limbah padat adalah sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi pada skala rumah tangga, industri pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah padat tersebut dapat berupa gas dan debu atau cairan padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah padat. Limbah padat merupakan limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dari zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan sekitar. Penggolongan limbah padat adalah hasil kegiatan dari industri atau aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya kertas, sampah plastik, serbuk besi, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu sampah organik yang mudah membusuk atau garbage, sampah anorganik dan organik yang tidak mudah membusuk atau rabis, sampah abu atau ases, sampah bangkai binatang atau dead animal, sampah industri atau industrial waste. Karakteristik sampah garbage merupakan jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran yang berasal dari proses pengelolaan, persiapan, pembuatan, dan membusuk, lembab, dan mengandung sejumlah air. Rabis merupakan sampah yang mudah atau susah terbakar, berasal dari rumah tangga, pusat perdagangan, dan kantor yang tidak termasuk kategori garbage. Ases atau abu merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar baik di rumah, di kantor, maupun industri. Street sweeping atau sampah jalanan berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas kotor, daun-daun, dan lain sebagainya. Dead animal atau bangkai binatang, yaitu bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit, ataupun kecelakaan. Abandoned vehicles atau bangkai kendaraan. Yang termasuk jenis sampah ini adalah bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut, dan alat transportasi lainnya. Sampah industri terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri pengelolaan hasil bumi-bumian, tumbuh-tumbuhan, dan industri lainnya. Dampak limbah padat dapat biasanya terjadi pada limbah yang membusuk. Yang sedikit dari limbah tersebut menimbulkan gas beracun seperti asam sulfat, metana, dan amonia. Jika dibuang langsung ke perairan, limbah jenis ini juga bisa mencemari air dan lingkungan di sekitarnya. Gangguan kesehatan akibat pencemaran limbah padat ini sama sekali tidak bisa diremehkan, mulai dari gatal-gatal, diare, hingga penyakit serius seperti gangguan ginjal dan hati yang bisa muncul akibat limbah jenis ini. Upaya penanggulangan limbah padat, setiap keuntungan dapat didapatkan dari proses industri haruslah dibarengi dengan pengelolaan limbah supaya tidak merugikan bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Pengelolaan limbah padat biasanya dilakukan proses industrialisasi. Memang banyak sekali menimbulkan limbah. Salah satu jenis limbah yang dapat dihasilkan dari proses industri adalah limbah yang berbentuk padat. Untuk mengatasi limbah padat yang dapat kita lakukan antara lain sebagai berikut. Pertama, diberikan penimbunan terbuka. Solusi atau pengelolaan pertama yang biasa dilakukan pada limbah padat adalah penimbunan terbuka. Limbah padat dibagi menjadi organik dan juga non-organik. Limbah padat organik akan lebih baik ditimbun
karena akan diuraikan oleh organisme-organisme sehingga akan membuat tanah menjadi subur. Yang kedua, sanitary landfill. Yang ketiga, insenerasi, membuat kompos padat, daur ulang. Seperti yang di sini terdapat sampah-sampah bekas bengkel. Di sini ada sampah-sampah kaleng-kaleng yang dapat diolah kembali dan akan diproses oleh pihak ketiga yang akan mengolah sampah-sampah tersebut. Sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih.